Kualitas udara di DKI Jakarta terus disorot karena masih menunjukkan parameter tidak sehat. Merespons persoalan ini, pemerintah DKI Jakarta hingga stakeholder kesehatan mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi penanganan hingga langkah preventif. Diklaim salah satu faktor rusaknya udara DKI Jakarta karena polutan dari bahan bakar kendaraan yang perlu diatasi dengan uji emisi hingga pengintegrasian layanan angkutan umum. Di mana memang kita melakukan pengendalian pencemaran udara melalui berbagai macam kebijakan dan regulasi. Lalu kemudian yang kedua adalah strategi pengurangan emisi pencemaran udara dari sumber bergerak yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen. Kita juga sedang concern Pemda DKI untuk melakukan uji emisi. Tadi disampaikan oleh Pak Dirjen juga kami sudah Dinas LH se-Jabodetabek sudah tanda tangan komitmen bersama. Sementara untuk pengendalian penggunaan kendaraan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menambahkan biaya parkir bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi di lokasi parkir yang dikelola Pemprov DKI, serta menambah transportasi publik bus listrik. Untuk sektor transportasi ada beberapa strategi jangka mendesak maupun jangka pendek dan jangka menengah panjang yang dilakukan. Pertama, untuk jangka mendesak, tentu kami terus mendorong integrasi layanan angkutan umum Jakarta itu terus dimasifkan. Saat ini integrasi terus dilakukan dan sudah mencakup 9 coverage areanya sudah mencakup 87% layanan menjangkau wilayah Jakarta. Selanjutnya tentu kami juga mendorong untuk ditingkatkan active mobility. Untuk active mobility kami mendorong pejalan kaki lebih banyak dengan menyediakan trotoar secara masif. Demikian pula halnya dengan penyediaan jalur sepeda yang kontinu dan terintegrasi dengan seluruh layanan angkutan umum Jakarta. Nah, selanjutnya tentu juga kami melakukan upaya untuk diberikan disinsentif bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi berdasarkan Ingup 66 tahun 2020. Sebelumnya pada Jumat pagi, situs IQR mencatat kualitas udara DKI Jakarta menembus angka 177 dengan kategori tidak sehat. Sementara kategori udara yang sehat berkisar 0 sampai 50. IQR bahkan merekomendasikan masyarakat agar selalu menggunakan masker dan meminimalisir aktivitas di luar ruangan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Novan Dwi News melaporkan. Selamat malam. Berbulan-bulan warga Jakarta dikepung udara tidak sehat. Kasus ISPA kini meningkat. Meski polusi udara ibu kota benar-benar sangat mengkhawatirkan, belum ada langkah konkret apa solusi mengatasi polusi. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Prime. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengakui Pemprov tidak bisa melarang maupun membatasi warga untuk menggunakan kendaraan pribadi. Untuk membantu mengatasi polusi, Heru mengajak warga Jakarta lebih banyak menanam pohon. Kualitas udara buruk di kota Jakarta menjadi isu yang semakin dikritisi publik. Hal itu membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari solusi untuk mengatasi persoalan kualitas udara Jakarta yang mengancam kesehatan warga. Meski diketahui penyumbang terbesar polusi udara adalah emisi kendaraan, namun PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan tidak akan melakukan pembatasan kendaraan di ibu kota. Menurutnya setiap warga memiliki kesibukan masing-masing sehingga tidak dapat dibatasi secara paksa. Pencemaran udara Jakarta tidak bisa dibebankan kepada pemerintah Provinsi DKI semata. Terus berikutnya, sekali lagi, kita sama-sama untuk menghijaukan Jakarta, selalu menanam pohon. Lantas berikutnya, untuk jangka panjang, ya pembangunan transportasi. Selain menggalakkan penanaman pohon, Heru pun mengajak warga bersama menjaga langit Jakarta dari aktivitas yang bisa memperburuk kualitas udara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo juga menyoroti meningkatnya polusi udara di Indonesia. Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong penyelesaian transportasi massal di Jakarta, pemakaian mobil listrik, termasuk pemindahan beban Jakarta Ibu Kota Nusantara.
sebagian nanti digeser ke Ibu Kota Nusantara. Tapi juga moda transportasi massal itu harus, MRT itu harus segera selesai di semua rute. LRT untuk semua rute selesai. Kereta cepat itu moda-moda transportasi yang akan mengurangi polusi, termasuk nantinya pemakaian mobil listrik. Deputi Bidang Klimatologi BMKG mengungkapkan kualitas udara memburuk juga dipengaruhi oleh musim kemarau yang sudah berlangsung sejak Juni lalu. Karena kita di wilayah urban dan sekarang saat itu musim kemarau, itu ada fenomena yang namanya lapisan inversi. Jadi ketika pagi di bawah itu cenderung lebih dingin di permukaan dibandingkan di lapisan atas, sehingga itu mencegah udara itu untuk naik dan kemudian terdispersi. Nah itu juga penjelasan mengapa di Jakarta itu kelihatan keruhnya itu di bawah dibandingkan di atas, karena setting perkotaan yang dimana kita semua hidup bersama. Semakin buruknya tingkat udara di ibu kota dan sekitarnya membuat Presiden Jokowi mempertimbangkan berbagai opsi, mulai dari edukasi untuk menggiatkan penggunaan transportasi massal, mobil listrik, hingga kebijakan hybrid working, work from office dan home yang akan dirotasi sesuai kebutuhan. Dan apakah cara ini efektif mengingat polusi nampak menjadi sebuah permasalahan laten di ibu kota? Kita bahas dari perspektif pemerhati lingkungan bersama aktivis Greenpeace, Khalisa Khalid. Selamat malam, Mbak Khalisa. Selamat malam, Mas. Ya, bagaimana Mbak Khalisa? Sehat paru-parunya hari-hari ini, Mbak Khalisa? Alhamdulillah sejauh ini saya sehat, cuma kondisi anak-anak tentu rentan ya, Mas David. Oh, kenapa? Anak-anaknya ada yang sakit begitu atau bagaimana? Iya, pertama anak saya memang rentan ya, dari lahir memang sudah alergi. Tapi kemudian sejak beberapa bulan yang lalu, sebenarnya bukan sejak beberapa bulan yang lalu saja ya. Tapi terakhir ini beberapa kawan juga mengabarkan bahwa anaknya juga sedang sakit gitu dan terpapar polusi udara. Sebagian yang disampaikan ke saya adalah terkait dengan penyakit ISPA yang diderita oleh anaknya gitu, dan itu bukan hanya 1-2 kawan gitu, dan ternyata kan memang sudah banyak ya diberitakan juga penyakit yang disebabkan oleh polusi udara seperti ISPA juga semakin naik angkanya, dan kemudian ini yang mendorong kita semua untuk bergerak lebih keras lagi untuk menyuarakan polusi udara di DKI Jakarta yang semakin memburuk. Ya, rasa-rasanya menyuarakan untuk melawan polusi udara di Jakarta ini sudah cukup lama disuarakan ya, begitu betul. Ya. Tetapi ya, apakah Anda melihat ada willingness untuk menyelesaikan persoalan ini dari para pejabat? Ya, sebenarnya seperti yang tadi Mas Davi sampaikan bahwa organisasi lingkungan seperti Greenpeace dan organisasi lingkungan yang lain ini sudah cukup lama menyuarakan persoalan polusi udara di DKI Jakarta yang semakin terus memburuk. Bahkan ya kalau mau misalnya yang terdekat dari tahun 2017 hingga akhirnya pada tahun 2019 warga negara mengajukan gugatan terkait dengan polusi udara melalui mekanisme citizen lawsuit. Ini adalah sebenarnya bagian dari respon atau dorongan agar pemerintah benar-benar melakukan upaya yang signifikan dan serius untuk mengatasi polusi udara di DKI Jakarta. Hingga kita tahu sebenarnya putusan pengadilan sudah memenangkan permohonan warga negara di PN Jakarta Pusat, dan pemerintah dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak warga negara untuk mendapatkan udara yang bersih dan sehat sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi dan Undang-Undang 32 tahun 2009. Tetapi putusan tersebut kenyataannya bukannya alih-alih harus, menurut kami seharusnya pemerintah segera menjalankan putusan pengadilan, karena di dalamnya sebenarnya berisi kewajiban-kewajiban pemerintah untuk mengendalikan polusi udara di DKI Jakarta. Justru pemerintah malah memilih banding dan ketika kalah di pengadilan tinggi, jadi pengadilan tinggi ini sudah kalah Mas sebenarnya pemerintah. Tapi kemudian lagi-lagi pemerintah lebih memilih banding kembali di tingkat
kasasi di Mahkamah Agung ketimbang sebenarnya menjalankan perintah hukum untuk mengendalikan polusi udara di DKI Jakarta. Nah, ini yang menurut kami sebenarnya kami menyesalkan ini ya, karena artinya sebenarnya pemerintah membuang-buang waktu. Dan pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat dan terutama kelompok rentan dari polusi udara. Betul sekali, karena kurang lebih informasinya 100.000 warga DKI Jakarta mengalami ISPA ya. Dan ini sangat disesalkan sebenarnya. Nah, kalau dikatakan sebelum-sebelumnya itu adalah akan diupayakan dengan berbagai cara ya. Melalui dengan transportasi massal, kemudian memulai mobil listrik, hingga kebijakan hybrid working begitu. Apakah Anda melihat ini bisa berhasil untuk mengatasi persoalan polusi di Jakarta? Ya, sebenarnya kami melihat sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau pemerintah yang berada di sekitar Jakarta, pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami melihatnya upaya-upaya yang dilakukan itu sebenarnya reaktif ya, tidak sistematis, dan pada akhirnya sebenarnya kita menyaksikan pemerintah merespons persoalan polusi udara ketika sudah ramai dibincangkan oleh publik, baik di media atau di media sosial, baru mereka merespons gitu. Padahal sebenarnya kita tahu juga sudah ada prediksi yang disampaikan dari jauh-jauh hari bahkan bahwa kita akan menghadapi cuaca yang panas dan itu akan memicu tingkat polusi udara yang lebih tinggi. Tapi lagi-lagi yang disalahkan ya cuaca yang panasnya gitu ya. Dan kemudian juga kita tidak melihat sebenarnya political will untuk mengarah pada upaya yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat provinsi. Nah, masalahnya adalah sebenarnya kalau menurut kami perintah hukum yang ada di pengadilan untuk mengendalikan polusi udara, jika saja itu dilakukan gitu, itu sebenarnya sedikit banyak polusi udara di DKI Jakarta atau setidaknya mengurangi. Nah, ini yang membuang waktu ini yang pada akhirnya kemudian terjadi lagi dan sampai sekarang kita tahu kebijakannya semuanya reaktif ya, dan kemudian juga sporadis, tidak terintegrasi. Yang gagal dijawab adalah sebenarnya bagaimana melihat akar masalah dari polusi udara itu sendiri. Kita tahu ada sumbernya dari yang tidak bergerak dan sumber polusi udara dari yang bergerak begitu. Tapi seluruh intervensi itu sebagian besar diarahkan oleh pemerintah kepada masyarakat gitu. Kita melihatnya lebih besar ke arah masyarakat gitu ya. Tapi pemerintah luput untuk mengintervensi sumber-sumber lain yang aktornya misalnya berasal dari industri gitu. Mungkin langsung saja, mungkin kalau dari industri apa ini kira-kira Mbak Halid? Iya, kita tahu di sekitar DKI Jakarta itu ada PLTU. Dan itu kemudian juga ada banyak industri-industri pabrik gitu ya, yang sumber listriknya juga dari batu bara gitu, dan cerobong-cerobong asap ya dari industri. Belum lagi kalau kita melihat yang dari sumber bergerak misalnya industri otomotif gitu, itu juga sebenarnya harusnya bisa pengendalian bahwa bandar ada di pemerintah sebagai pembuat regulasi. Nah, ini yang seringkali luput sehingga kami melihat bahwa intervensinya sebagian besar justru diarahkan kepada warga negara yang sebenarnya ya, halo Mbak Halisa, dari survivalnya kita sebagai warga. Ya, halo. Baik, oke. Tadi sempat sedikit terputus begitu. Baik, tapi kemudian jadi pertanyaannya begini. Tadi Anda sebutkan dari industri seperti itu ya, kemudian juga dari yang bergerak seperti dari kendaraan seperti itu. Nah, kalau kita hentikan begitu produksi atau dikurangi produksi, maka tentunya akan ada yang merugi begitu, karena kan 24 jam itu biasanya yang produksi mesinnya bergerak begitu ya. Lalu kemudian kita juga butuh listrik yang 24 jam. Lalu kalau mobil juga
kita tahu industri mobil ini melibatkan begitu banyak tenaga kerja. Kalau kemudian itu juga dibatasi penjualan, ya tentu saja mereka akan hengkang dan banyak pengangguran. Apa jalan keluarnya atau mungkin rekomendasi yang paling baik menurut Anda saat ini yang bisa diambil dalam jangka waktu dekat? Ya kalau dalam jangka waktu yang pendek sebenarnya kan kalau dorongan kita kan sebenarnya selalu diarahkannya pada transisi. Transisinya itu ya tentu saja dengan tahapan-tahapan. Masalahnya adalah tahapan yang pertama pun tidak dilakukan begitu ya. Nah jadi transisi menuju sebenarnya ekonomi yang lebih baik, yang lebih ramah lingkungan, yang mengurangi polusi gitu. Nah tanggung jawabnya tentu saja ada di pemerintah pembuat regulasi. Sebenarnya kan kalau ditanya soal kerugian ekonomi akibat dari misalnya kita memberlakukan regulasi untuk mendorong sebenarnya industri bertanggung jawab gitu ya, itu kan kita juga harusnya bisa melihat berapa sebenarnya berapa besar kerugian ekonomi yang ditimbulkan dan itu harus ditanggung oleh warga negara akibat polusi udara gitu. Nah disitulah sebenarnya justru perannya pemerintah regulasi untuk memastikan itu gitu, bagaimana mendorong kebijakan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan polusi yang besar gitu. Baik, mungkin apakah betul. dengan penggunaan solar power begitu untuk industri-industri begitu? Ya, dorongannya memang kita mendorong transisi energi yang bersih dan berkeadilan ya, Mas, dan kami sadar gitu bahwa itu tidak mudah atau tidak seperti membalik telapak tangan. Tetapi langkah-langkah itu harus dilakukan dan apalagi Presiden sebenarnya selalu bilang bahwa dorongan untuk beralih dari transisi dari energi fosil kemudian ke energi terbarukan itu sebenarnya adalah komitmennya. Tetapi memang yang seringkali kita lihat justru dorongannya ke arah yang solusi-solusi yang palsu juga. Misalnya ya kendaraan listrik yang didorong gitu ya. Nah itu yang justru kendaraan listrik pribadi gitu ya, yang itu juga punya makin ya karena sumbernya dari nikel, yang itu juga berisiko bagi lingkungan. Nah sebenarnya dalam konteks yang jangka pendek kalau mau disebutkan seperti itu, maka memang pengendalian salah satunya adalah pengendalian yang sumbernya dari tidak bergerak. Yang sumbernya dari tidak bergerak adalah mengatasi dengan mendorong mobilitas publik transportasi publik yang terintegrasi. Kita tahu sebenarnya baik, Mbak Halisa? Wilayah halo? Ya, tampaknya tadi agak sedikit terputus. Oke, mungkin boleh terakhir mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk menangani polusi yang ada saat ini. Bahkan kita kemarin tertinggi di dunia ya. Betul. Nah sebenarnya dalam konteks pertama pemerintah DKI Jakarta menurut kami berhentilah untuk mengeluarkan statement-statement yang aneh-aneh ya, misalnya ditiup dan seterusnya gitu ya. Jadi sebenarnya sejak awal ke pemerintah DKI Jakarta dorongan kita adalah segera menerbitkan strategi pengendalian pencemaran udara SPPU gitu, yang sebenarnya dalam konteks regulasi ada pada peraturan gubernur. Nah sejak konon ada draft SPPU hingga saat ini belum juga diterbitkan. Sejak 2021 sampai sekarang belum ada. Kemudian untuk pemerintah pusat yang saat ini masih banding ya dalam konteks putusan CLS di Mahkamah Agung gitu ya. Sebenarnya kalau mau secara serius menurut kami sudah akhiri banding untuk untuk CLS polusi udara gitu. Lebih baik fokus untuk segera mengatasi polusi udara dengan melakukan perintah-perintah hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Mulai dari Presiden, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian juga Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan gitu. Nah ini semua yang sebenarnya dalam konteks ini adalah kita dorong untuk merumuskan kebijakan pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta secara lebih sistematis dan strategis, dan semua kalau saja putusan pengadilan dijalankan, kami percaya, kami yakin setidaknya kita bisa mengurangi polusi udara
Baik, kita berharap juga demikian karena kita juga tidak ingin kita semua yang sedang bekerja, yang produktif malah sakit-sakitan dan nggak produktif jadinya karena kena ISPA begitu ya, atau mungkin penyakit yang lain akibat dari polusi ini. Terima kasih aktivis Greenpeace Ibu Khalisah Khalid. Selamat malam dan salam sehat selalu.